sekarang kita masuk kepada struktur ilmu. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu mengajari kita bagaimana memahami fenomena alam maupun fenomena sosial dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sosial maupun di alam dengan cara berpikir ilmiah. Itu intinya, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu hadir agar kita bisa memahami fenomena sosial dan fenomena alam dengan cara ilmiah dan bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, manusia, masalah dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan alam semesta dengan cara ilmiah. Nah, apa itu ilmiah? Ilmiah itu adalah satu prosedur atau tata cara berpikir, tata cara bertindak. Jadi tata cara berpikir masyarakat awam dan tata cara berpikir masyarakat ilmiah itu beda. Makanya ada di sini metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Itu prosedur untuk mendapatkan ilmu. Itu paling tidak ada 5 tahapannya, ya. Jadi metode ilmiah itu paling tidak ada 5 tahapan yang perlu kita lalui. Jadi tidak gampang langsung kita mengambil kesimpulan. Ada tahapan, ada prosedur. Itu yang disebut dengan metode ilmiah. Yang pertama, biasanya ada ide, gagasan, atau masalah. Maksudnya kalau nanti penelitian ada masalah, ada rumusan masalah. Ya, jadi yang pertama ada ide, gagasan, atau masalah. Kemudian yang kedua, kita mengambil data, melakukan penyelidikan, ambil data. Jadi turun mengambil data, wawancara, mengamati, ya. Ini tahap kedua. Nah, setelah ada data tersimpan, kemudian kita mengolah data. Disusun, diatur datanya, yang tidak berkaitan dikeluarkan. Yang keempat, menganalisis data. Oh, ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Pakai teorinya. Ya, pakai teorinya untuk menganalisis. Oh, menurut teori ini memang begini. Nah, dalam kasus ini begini. Nah, kita analisis apakah ada kesamaan, apakah ada perbedaan. Ya, ataukah ada kesamaan tapi perbedaannya juga ada. Nah, itu namanya analisis. Baru yang kelima kita menarik kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nanti akan menjadi teori. Nah, jadi saudara sekalian, ini metode ilmiah. Inilah yang Anda lakukan nanti pada saat menulis skripsi. Jadi kita diajar metode ilmiah pada saat menulis skripsi. Nah, ujung dari metode ilmiah itu apa? Teori. Jadi hasil dari sebuah metode ilmiah sebenarnya itu adalah teori. Misalnya Anda menemukan bahwa orang yang sakit hati dan tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka dia akan melakukan misalnya penyimpangan perilaku seperti ini. Nah, itu nanti bisa jadi teori. Ya. Jadi kalau nanti ada orang yang punya masalah seperti itu, kita bisa prediksi bahwa nanti ini tindakannya seperti ini. Itulah disebut teori. Nah, jadi apa itu teori? Teori itu adalah penjelasan ilmiah mengenai suatu gejala sosial atau alam. Kalau ada teorinya mudah kita mengerti. Misalnya masalah penyakit, masalah pengangguran, atau masalah kekerasan dari media, ya, dari pengaruh media, itu semua bisa dijelaskan. Kenapa? Karena orang sudah teliti. Oke? Nah, ada juga di dalam penelitian itu namanya hipotesis, ya. Nah, hipotesis itu kita menduga-duga dulu. Ini juga biasa digunakan dalam penelitian. Oh, mungkin begini, oh mungkin begini. Kemudian ada logika. Jadi di dalam ilmu itu juga ada logika. Makanya pakai itu cara berpikir penalaran yang benar. Logika ini ada 2, ya, yang umum. Ada yang dari umum ke khusus, ada dari khusus ke umum. Yang disebut dengan logika deduktif. Kalau dari umum ke khusus, atau dari khusus ke umum disebut dengan logika induktif. Ini biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Biasanya dalam penelitian kuantitatif itu kita menggunakan deduksi. Kalau penelitian kualitatif kita menggunakan induksi. Nah, jadi itu nanti Anda gunakan nanti pada saat penelitian.
Kemudian apa lagi bagian dari struktur ilmu itu ada data, itu jelas ya, ada data dan informasi. Kemudian ada paradigma. Paradigma itu landasan berpikir yang digunakan dalam penelitian. Ya, misalnya rasionalisme, empirisme, positivisme, konstruktivisme dan sebagainya.